Halo, selamat malam. Rancangan daerah khusus Jakarta sedang dibahas di Badan Legislasi DPR pekan ini. Berdasarkan draft RUU DKJ, gubernur yang memimpin Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota akan ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia. Namun pimpinan DPR mengklaim bahwa semua partai sudah setuju Gubernur Jakarta tetap dipilih lewat pemilihan langsung. Siapapun yang maju, gubernur terpilih nanti akan berada di bawah koordinasi Dewan Kawasan Aglomerasi yang akan dipimpin oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Gubernur Jakarta tetap lewat pilkada, siapa bakal berlaga? Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Sombong amat. DPR RI akhirnya menerima surprise persetujuan pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ pada rapat paripurna Selasa lalu. Bila tidak ada aral melintang, maka Badan Legislasi DPR akan membahasnya dengan pemerintah pada pekan ini. Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Baidowi menyebut, sejumlah pasal kontroversial yang disorot akan dibahas dengan mendengarkan aspirasi publik. Dalam draft RUU DKJ yang diterima CNN Indonesia, pada pasal 10 ayat 2 menyebut gubernur dan wakil gubernur ditunjuk dan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sementara pada ayat 3 mengatur masa jabatan keduanya selama 5 tahun dan sesudahnya bisa ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Bila draft ini disetujui, maka tidak ada lagi pemilihan gubernur langsung oleh warga Jakarta. Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Jo Hermansyah Johan mengkhawatirkan bila gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden, maka loyalitasnya kepada pejabat yang mengangkat. Gubernur DKI tidak akan berpihak kepada publik, sebagaimana presiden menjabat gubernur DKI saat ini. Kalau dia pemilihan langsung, maka legitimasi gubernur itu kuat, ya, sehingga dia akan berorientasi kepada kepentingan publik masyarakat Jakarta. Tapi kalau dia diangkat, itu namanya appointed, ya, bukan elected, maka dia itu akan tunduk taat loyal kepada pejabat yang mengangkat, ya, dan akan menerima arahan-arahan dari pejabat yang mengangkat, dan dia tidak akan berpihak sama sekali kepada publik. Dan itu sudah bisa kita ketahui, banyak PJ-PJ itu yang diangkat oleh presiden itu adalah loyalitasnya kepada presiden. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengklaim RUU DKJ akan memperhatikan aspirasi masyarakat termasuk terkait pasal kontroversial penunjukan gubernur Jakarta oleh presiden. Ketua Harian DPP Gerindra itu menyebut partainya juga menolak jika pemilihan gubernur, wakil gubernur menggunakan metode aklamasi. Dasko mengklaim semua partai politik di DPR sebelum reses juga telah menyetujui pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap melalui pemilihan langsung. Ya kan kita sudah sepakat dengan pemerintah, bukan hanya Gerindra. Seluruh partai politik sudah sepakat dengan pemerintah sebelum reses bahwa untuk pemimpin daerah khusus Jakarta itu dipilih melalui pilkada. Namun bila memang nanti gubernur Jakarta tetap dipilih lewat mekanisme pilkada, ada perubahan dalam tata kelola pemerintahan di rezim RUU DKJ. Gubernur Jakarta diperkirakan akan tunduk pada Dewan Kawasan Aglomerasi. Kawasan aglomerasi mencakup minimal wilayah Provinsi DKJ, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Dewan Kawasan Aglomerasi bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada kawasan aglomerasi dan dipimpin oleh Wakil Presiden. Artinya, bila RUU DKJ disahkan,
pada pemerintahan selanjutnya, maka Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih setidaknya versi hitung cepat berpeluang memimpin kawasan aglomerasi ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kita saatnya masuk ke segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum sejumlah data statistik terkait peta politik di Pilkada DKI Jakarta, mulai dari jumlah kursi DPRD hingga hasil quick count pemilu 14 Februari khususnya di wilayah Jakarta. Kita akan lihat slide yang pertama. Ini adalah perolehan quick count partai politik di DKI Jakarta yang kita dapatkan dari sumbernya lembaga Poltreking Indonesia. Ini quick count ya, bukan hasil resmi dari KPU ya. Poltreking Indonesia melakukan quick count pada tanggal 14 Februari 2024. Saya akan sebutkan PKB di DKI mendapatkan 6%, Gerindra 11,59%, kemudian PDI Perjuangan 16,13%, kemudian Golkar 9,82%, Nasdem 7,58%, Partai Buruh 1,04%, Gelora 0,83%, PKS naik cukup signifikan 18,07%, kemudian PKN 0,23%, Hanura 0,31%, kemudian Garuda 0,25%, PAN 6,44%, PBB 0,21%, Demokrat turun di 5,80%, PSI juga naik cukup signifikan 9,49%, Perindo 2%, P3 3,64%, kemudian Partai Umat di 0,57%. Kalau dari sini kita lihat bahwa yang kenaikannya cukup signifikan adalah Partai Keadilan Sejahtera dan juga Partai Solidaritas Indonesia. Kita lihat apakah nanti hasil real count-nya dari KPU sama, kita masih menunggu tanggal 20 Maret 2024. Dan ini adalah slide peta politik DPRD DKI Jakarta, sumbernya adalah www.dkijakarta.prof.go.id, di mana kita akan lihat di sini PDI Perjuangan punya 25 kursi, Gerindra 19 kursi, kemudian PKS 16 kursi, Partai Demokrat 10 kursi, PAN 9 kursi, PSI 8 kursi, Nasdem 7 kursi, Golkar 6 kursi, PKB 5 kursi, P3 1 kursi. Ini adalah perolehan kursi DPRD DKI Jakarta pada tahun 2019. Seperti kita tahu bahwa Pilkada akan diselenggarakan tetap pada bulan November 2024 sehingga menggunakan ambang batas perolehan suara ataupun kursi dari partai politik pada tahun 2019 ya. Bahwa siapapun partai politik yang akan mengajukan calon nanti di Pilkada DKI minimal harus memiliki 22 kursi. Jadi kalau kita lihat di sini yang punya peluang untuk bisa maju sendiri adalah PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan punya 25 kursi, sementara yang lainnya tampaknya harus berkoalisi ya, karena minimal 22 kursi di DPRD DKI Jakarta. Apakah kemudian koalisinya akan sama seperti koalisi di Pilpres atau justru lebih cair? Nanti kita akan bahas dengan narasumber saya. Bagaimana dengan bursa cagupnya? Karena Pilpres belum selesai tapi tampaknya Pilkada DKI sudah mulai memanas. Ada beberapa nama yang sudah siap berlaga di kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Kita akan lihat yang pertama, ada narasumber saya juga ya. Gerindra ada Ahmad Riza Patria, mantan Wagub DKI penggantinya Sandiaga Uno. Kemudian dari Golkar ada Ridwan Kamil, dari Golkar juga ada Ahmad Zaki Iskandar. Tapi Ahmad Zaki kayaknya nggak masuk nih ya di DPR RI. Apakah masih punya chance untuk bisa maju di kontestasi Pilgub DKI? Karena di Pileg aja gagal, apalagi di Pilkada nanti pasti Golkar akan mempertimbangkan itu. Kemudian ada Nasdem Ahmad Sahroni dan juga PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama. Apakah kemudian akan kembali berlaga di kontestasi Pilgub DKI? Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber saya yang ada di studio hari ini. Hebat-hebat semuanya, sudah mulai memanas. Koalisinya akan sama seperti koalisi Pilpres atau justru bisa berbeda? Kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Political Show. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gue kan udah di Jakarta. Jadi gue anytime gampang gitu.
Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Dalam perjalanan. Tapi udah Tapi sudah pasti. Apa? Zaki atau Pak Ridwan Kamil? Dua-dua sudah diberikan surat oleh Partai Golkar sebelum pemilu penugasan untuk pilkada. Oh itu masih lama, mungkin dalam 6 bulan. Tapi ada rencana itu kalau dicalonkan. Ada pertimbangan. Terkait pilkada pada partai yang akan memutuskan. Jadi kami semua, termasuk saya, akan mendukung penuh apa yang menjadi keputusan partai. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Rancangan daerah khusus Jakarta sedang dibahas di Badan Legislasi DPR pekan ini. Berdasarkan draft RUU DKJ, gubernur yang memimpin Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota akan ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia. Namun pimpinan DPR mengklaim bahwa semua partai sudah setuju gubernur Jakarta tetap dipilih lewat pemilihan langsung. Siapapun yang maju, gubernur terpilih nanti akan berada di bawah koordinasi Dewan Kawasan Aglomerasi yang akan dipimpin oleh Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Gubernur Jakarta tetap lewat pilkada, siapa bakal berlaga? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Satu persatu saya perkenalkan dari yang paling kanan ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Rifana. Oke, ada juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino. Selamat malam Mas Wibi. Malam nak. Oke, ada politisi PKS yang akan maju juga di Pilgub DKI. Saya langsung aja ya ngomong gitu ya, Mardhani Alisera. Selamat malam Pak Mardhani. Malam nak, Oke. jangan bikin isu. Ya nggak apa-apa dong, kan PKS suaranya paling tinggi di DPR di DKI. Amin, Jadi amin. pasti akan maju nih kayaknya. Ini juga yang mungkin akan maju. Tadi udah ada namanya di bursa Cagup. Ada Ketua DPD. Bikin isu juga ini. Udah ada tadi, udah ada di bursa. Itu kan pendapat Nana. Ya nggak apa-apa, itu suara-suara yang muncul itu. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Keren. Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam Bang Riza, sekaligus mantan Wagub DKI. Oke, waalaikumsalam. Ada Waketum Partai Golkar, Bang Erwin Aksa. Selamat malam Bang Erwin. Oke, mau maju gak di Pilgub Calon DKI? juga ini. Nggak ada di foto. Oh nggak ada di foto, nanti kita bahas. Karena semua yang hadir di sini kayaknya semuanya akan maju di kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Saya senang banget nih malam ini, oke? Sebelum saya mulai dialog kita pada malam hari ini, saya akan putarkan dulu nih pernyataan penting dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad soal draft RUU DKJ, soal gubernur nih akan dipilih presiden atau kembali lewat pemilihan langsung. Kita dengarkan sama-sama. Kita sudah sepakat dengan pemerintah, bukan hanya Gerindra. Seluruh partai politik sudah sepakat dengan pemerintah sebelum reses bahwa untuk pemimpin daerah khusus Jakarta itu dipilih melalui pilkada. Oke, saya mau ke Bang Riza dulu ya, Bang Riza, karena tadi yang menyebut adalah Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Jadi di dalam draft RUU DKJ yang kami terima itu masih tertulis bahwa Gubernur DKI dipilih oleh Presiden berdasarkan masukan dari DPRD DKI, bukan melalui pilkada langsung. Ya itu kan. Jadi sebenarnya sikapnya Gerindra ini gimana nih? Ya oke. Yang pertama saya mengucapkan dulu nih selamat Hari Nyepi bagi masyarakat Hindu yang merayakan hari ini dan juga umat Muslim yang menunaikan ibadah Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga, saya juga perlu sampaikan sekali lagi terima kasih pada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya, bantuan dan doanya Bapak Prabowo Gibran menang sebagai Presiden Republik Indonesia. Ada yang keempat. Oke, ya tadi udah saya paparin nih di Yang keempat yang gak kalah penting, saya juga terima kasih atas nama Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, atas nama Sekretaris ya TKD, Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran DKI Jakarta, atas dukungan bantuan doa masyarakat Jakarta, Bapak Prabowo Gibran menang di DKI. Ya, Jakarta. oke Bang. Perjuangan yang luar biasa. Jawab dulu pertanyaan saya nih. Oke, sekarang baru jawab. Oke, ya. Memang draft yang disampaikan oleh Bacalek ya DPR RI itu masih ditunjuk oleh Presiden. Ya. Namun demikian Pak Dasko, Prof Dasko yang juga Wakil Ketua DPR RI, juga Ketua Harian DPR sudah menegaskan dengan sangat gamblang, lugas, jelas, tegas bahwa Partai Gerindra ya, mendukung pemilihan
gubernur, wakil gubernur secara langsung atau pilkada seperti sebelumnya. Bahkan juga menyampaikan praksi-praksi ya kan sebelum reses menyepakati bersama pemerintah juga bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung. Jadi tidak ditunjuk. Jadi sudah sangat clear. Tinggal nanti tentu mekanismenya harus dilalui ya. Apakah nanti diputuskan melalui Balek, apakah pansus, apakah nanti melalui Komisi 2, nanti kita serahkan pada teman-teman di DPR RI. Jadi artinya menurut klaimnya Bang Riza, 9 fraksi sudah setuju ya bahwa gubernur akan dipilih melalui pilkada, pemilihan langsung. Ya, itu yang disampaikan tapi oleh kenapa? wakil ketua DPR RI, pejabat tinggi negara yang berkompeten. Ya. Kalau saya kan warga, masyarakat, pimpinan partai yang mendengar langsung, menyaksikan langsung. Baik. Tapi kenapa fraksi Gerindra berubah sikap? Karena berdasarkan pernyataan resmi di situs DPR yang kami baca, ada 2 fraksi yang setuju bahwa gubernur dipilih oleh presiden, itu fraksi Gerindra dan P3. 7 fraksi lainnya itu menolak. Kenapa kemudian Gerindra berubah sikap? Apakah karena Pak Jokowi menolak? Pak Jokowi pengen gubernur tetap dipilih oleh rakyat, makanya kemudian Gerindra ikut. Apa yang membuat Gerindra berubah? Gerindra tidak berubah. Pada prinsipnya kami menghormati apa yang menjadi keputusan pemerintah bersama DPR. Dan Partai Gerindra itu partai yang tertib, ya, yang patuh pada konstitusi. Dulu ingat dulu waktu zaman PSB juga kan sempat digadang-gadang ya, pemilihan. Tapi kan PSB keluarin melalui DPRD dulu sempat ya digadang-gadang. Sikap Gerindra sama. Kita akan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan pemerintah bersama DPR. Nah hari ini juga sama, Partai Gerindra juga sepakat bersama pemerintah dan partai-partai atau praksi-praksi DPR RI, kita akan mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung. Saya mau ke Golkar ya. Kalau tadi Gerindra udah firm bahwa mereka akan setuju dengan pemerintah bahwa gubernur akan dipilih melalui pilkada langsung. Tapi yang menarik bahwa Golkar sejak awal itu nggak setuju kalau gubernur dipilih oleh presiden. Kenapa? Kan presidennya nanti Pak Prabowo, kan gubernurnya tinggal dipilih Pak Prabowo, Bang Erwin. Ya, Golkar kan ingin menjaga demokrasi. Ya, demokrasi itu dengan pemilihan langsung. Dari awal Golkar tegas soal pemilihan langsung. Suara rakyat itu penting buat pemilu termasuk pilkada ya. Jadi dari awal Golkar ingin pilkada DKI ini itu dipilih langsung oleh rakyatnya. Jadi Golkar ingin menjaga demokrasi Indonesia termasuk di DKI ini. Jadi Golkar alasannya cuma ingin menjaga demokrasi. Atau mungkin apa? Ada alasan politis lainnya nggak Bang Erwin? Karena kan kalau misalnya gubernur dipilih oleh presiden kan otonomi daerah tercabut. Kemudian itu akan menjadi operatornya presiden nanti di DKI. Golkar mengawal demokrasi ini sejak reformasi. Jadi Golkar ingin menjaga demokrasi ini seterusnya. Jadi kita tidak ingin kembali ke zaman dulu lagi, di mana waktu itu Golkar berkuasa ya, dengan Orde Baru. Jadi kita ingin bahwa demokrasi itu dijaga, jadi tetap harus melalui pemilihan langsung. Baik. Kalau PKS clear ya bahwa PKS dan Nasdem saya dengar juga menolak. Nanti saya mau tanya juga nih ke Mas Wibi, kalau PKS alasannya menolak apa? Bahwa gubernur dipilih oleh presiden. Kenapa harus melalui pilkada langsung? Pilkada langsung mahal loh. Kebetulan saya anggota Balek, kita bahas itu. Itu tuh rancangan undang-undang inisiatif DPR. Betul. Di dalamnya ada pasal di mana kepala daerah di Jakarta diangkat oleh presiden atas usul dari DPRD. PKS bukan cuma menolak pasal ini, tapi PKS menolak membahas rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta. Kenapa? Karena punya banyak catatan lain. Jadi secara keseluruhan dari ditolak oleh PKS. Ya, untuk dibahas. Kami minta disiapkan lebih dahulu. Tapi penolakannya belum muncul. Balek sikapnya gimana secara resmi? Menolak resminya. Jadi dari 9 partai, 8 setuju untuk membahas, 1 menolak. Yang setuju membahas wajar karena ini merupakan bagian dari undang-undang yang wajib dilaksanakan karena Undang-Undang 2 2022 di mana IKN mengamanatkan pemerintah dan DPR menyiapkan undang-undang bagi Jakarta 2 tahun sejak dulu 15 Februari. Makanya ada yang ramai tuh 15 Februari 2024 udah pindah udah tidak DKI, bukan ibu kota lagi Jakarta, udah nggak status, tapi undang-undangnya belum jadi. Tetapi memang di klausulnya masih ada sampai ditetapkan oleh
Perpres pindahnya kapan. Oke. Sekarang belum ada penetapan. Jadi penolakan PKS itu karena buntut dari adanya undang-undang IKN itu ya? IKN, Oke. kita menolak IKN, kita menolak rancangan undang-undang dari khusus Jakarta, apatah lagi di dalamnya ada pasal yang mencederai demokrasi. Mestinya Jakarta seperti daerah lain punya sifat otonomi. Ketika otonom, berikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Kalau kemudian PKS menolak untuk membahas, kan PKS nggak bisa berkontribusi nih dalam pembahasan. Hanya 8 partai itu aja nanti yang berkontribusi. Jadi untuk mekanismenya membahas. gini, 9-1 menolak, 8 setuju. Kalau waktu itu yang menolaknya lebih dari mayoritas katakan, itu dikembalikan, dibahas kembali, diperbaiki, diajukan kembali. Tapi karena kemarin itu 8-1, dia jadi keputusan. Ketika udah jadi keputusan, sikap PKS harus ikut. Dia akan tetap membahas di dalamnya. Dari situ justru karena PKS menolak, muncullah isu bahwa ada pasal yang di dalamnya Gubernur Jakarta tidak dipilih. Nah, itu jadi malah ada hikmahnya. Ketika PKS menolak, masyarakat jadi tahu bahwa ini. Dan ternyata partai-partai mayoritas juga walaupun menerima catatannya seperti tadi Golkar, Nasdem, PKB setahu saya tidak setuju dengan pasal presiden gubernur itu dipilih diangkat oleh presiden tidak setuju. Nah, karena itu belakangan Menteri Dalam Negeri mengklarifikasi bahwa pemerintah juga tidak setuju dengan pasal ini. Oke, jadi itu udah pasti akan diganti ya, bahwa Gubernur DKI kalau mengikut kepada pernyataan Pak Dasko dan perkembangan terakhir, rancangan Undang-Undang DKJ kalau nggak salah pasal 10A akan mengubah bahwa Gubernur DKI akan dipilih oleh rakyat. Baik, saya mau ke Mas Wibi, ke Nasdem. Anda kan sebagai anggota DPRD DKI ya, kenapa kemudian tidak mendukung? Karena kan DPRD DKI nanti akan punya power yang sangat besar untuk bisa merekomendasikan siapa yang maju ataupun dipilih oleh Presiden sebagai Gubernur DKI. Jadi gini nak, hampir mungkin 100% anggota DPRD DKI Jakarta ini menolak. Karena kami memang awalnya memang kebanyakan tidak ingin pindah ibu kota sebenarnya. Kita ingin Jakarta tetap menjadi ibu kota. Oke, tapi sikap fraksi partai Anda setuju undang-undang IKN. Ini kita bicara DPRD DKI Jakarta dalam konteks kelokalan ya. Dan kami ini mendengar aspirasi daripada masyarakat yang banyak yang mengalami trauma lah dengan utusan presiden untuk Jakarta. Hari ini kita CQ Bapak PJ, Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi ya. Banyak kebijakan-kebijakan beliau yang sangat melukai hati dari masyarakat Jakarta. Pertama, masyarakat Kampung Bayam yang sampai hari ini belum mendapatkan haknya terhadap hunian. Yang kedua, yang paling viral, yang paling sempat membuat shock masyarakat Jakarta adalah banyaknya terhapus pada penerima manfaat KJMU. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Di sini, adik-adik di sini coba di sini. Jadi ketika ada wacana seperti ada bahasa isu ataupun itu mungkin usulan ya tentang gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat, sontak masyarakat itu langsung menolak. Wah, yang kami alami selepas kepemimpinan Bapak Anies Baswedan yang sekarang ini aja seperti itu, ntar mau kayak mana bentuknya? Jadi kami nggak merasakan ada pemimpin yang benar-benar kami pilih, kami kehendaki, dan juga penyambung daripada aspirasi kami. Jadi jangan sampai itu terjadi kembali. Jadi kita di DPRD DKI Jakarta bukan masalah kita keren-keren, kita punya power yang absolut. Tapi ini masyarakat rakyat ini bagaimana? Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini, ini kita jangan bermain dikasih permen langsung kesannya kita happy. Wacana permasalahan siapa yang menjadi Gubernur DKI Jakarta ditunjuk atau tidak ditunjuk, sebenarnya konteksnya bukan di situ sebenarnya. Di belakang daripada itu ada hal yang menunggu yang harus kita perhatikan serius tentang aglomerasi. Oke, nanti saya akan bahas itu. Tapi kita bahas dulu. Jadi menurut Nasdem tidak ada bonding begitu ya antara pemimpin dengan warga DKI kalau gubernurnya dipilih oleh presiden begitu. Beda dengan dipilih oleh rakyat. Begitu Mas Wibi maksudnya? Tepat sekali. Oke, ya. Saya mau ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, melihat komposisinya ya, Anda yakin nggak bahwa nanti akan kembali, meskipun di draftnya kita lihat draft RUU DKJ disebutkan masih tetap gubernur dipilih oleh presiden. Tapi kalau melihat petanya, pernyataan Pak Dasko tadi, itu akan berubah atau gimana? Saya tipikal orang yang tidak terlampau percaya pada statement politisi itu 100%.
Karena kalau mau dibagi dua, statement politisi itu kan suka 50-50, kadang benar, kadang dia itu bertentangan dengan logika publik. Sepanjang undang-undang ini tidak disahkan secara aklamatif, sepanjang itu juga saya termasuk yang cukup ragu bahwa Gubernur Jakarta itu akan dipilih secara langsung. Saya mengikuti persis waktu Mahkamah Konstitusi memutuskan satu persatu gugatan soal ambang batas umur ya. Semuanya itu ditolak, 1, 2, 3, 4 ditolak. Yang kelima disetujui. Saya sempat WA Rifana, saya bilang ini ambang batas ditolak. Kata Rifana, nanti dulu Mas, ada pasal yang terakhir. Ya, itu pasal yang lebih penting ya. Itu artinya apa? Bahwa segala urusan politik di kita ini kan mirip-mirip fatwa ulama kita lah yang sering diomongkan di pesantren. Kun fayakun. Kalau sudah elit-elit negara ini yang berkuasa, besok pun itu akan berubah secara total keputusan politik kita. Jadi Anda nggak percaya nih Mas Adi? Saya sampai hari ini tidak terlampau percaya. Oleh karena itu saya melihat begitu banyak nama-nama seperti Bro Wibi, Pak Mardani, Bang Riza Patria, Bang Erwin ini kan sudah mulai dibincangkan akan maju. Nggak terlampau happy juga karena jangan-jangan undang-undangnya nggak berubah. Gini yang sepertinya membuat begitu banyak orang wait and see. Tapi ala kulihal lah, saya sebagai orang yang agak lama mengikuti pemilihan pilkada secara langsung ya. Apapun judulnya saya kira memang gubernur itu harus dipilih secara langsung. Bupati, wali kota juga harus dipilih secara langsung. SBY di masa akhir jabatan kekuasaan politiknya yang kedua sempat memang mengeluarkan undang-undang ya di mana kepala daerah itu dipilih oleh DPRD, tapi kemudian ada keputusan presiden yang dikeluarkan membatalkan itu. Saya tidak mau bahwa kekuasaan politik kita yang sudah berjalan cukup matang, konsolidatif, di mana rakyat bisa berinteraksi secara langsung dengan pemimpinnya, ini kembali ke zaman jahiliyah gitu ya. Jadi menurut Mas Adi apa ya motif politiknya ketika rancangan itu muncul gubernur harus dipilih oleh presiden? Siapa yang punya desain politik ini menurut Anda? Siapa yang punya kepentingan itu? Ya elit, siapa lagi? Yang jelas ini bukan untuk kepentingan rakyat, kepentingan elit. Kepentingan elit itu banyak, bisa elit-elit partai atau konglomerasi. Saya menyebutnya bukan aglomerasi, tapi konglomerasi. Karena ini kan adalah kawasan-kawasan yang sebenarnya menurut kajian kita akan begitu banyak memunculkan oligarki-oligarki baru kan antar kawasan yang dibangun. Tapi di atas segala-galanya bagi kita, apapun judulnya, sekalipun demokrasi itu menyebalkan, sekalipun demokrasi itu berbiaya mahal, janganlah gubernur Jakarta itu dipilih oleh DPRD ya. Tapi saya selalu berharap biarlah rakyat yang memilih. Baik buruknya negara ini, baik buruknya Jakarta, tentu warga Jakarta lah yang tahu, bukan yang lain. Oke, mantep banget nih. Jadi itu khotbah pengantar sholat puasa malam. Oke. Karena Mas Adi sama Mas Wibi tadi udah bahas ya soal wilayah aglomerasi karena kita percaya dulu nih dengan pernyataan Bang Erwin, Bang Riza, Pak Mardani, Mas Wibi bahwa Gubernur DKI akan dipilih secara langsung bukan oleh presiden. Tapi ada poin yang sangat krusial, salah satu pasal tuh menyebutkan bahwa kawasan aglomerasi Jabodetabek dan Tangsel itu akan dipimpin dan dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin oleh Wapres Republik Indonesia. Ini baru pertama terjadi. Saya mau nanya ke Mas Wibi dulu karena tadi Anda yang mengangkat ini ya. Menurut Anda ini bentuk penguatan kewenangan Wapres atau memang ada motif politik pembagian kekuasaan aja ketika Wapres dapat posisi Dewan Kawasan Aglomerasi menguasai ataupun memimpin Jabodetabek? Mungkin yang tahu itu Pak Prabowo ya sebagai kalau misalnya beliau nanti secara definitif terpilih ya. Kan kita mesti menunggu juga keputusan dari KPU, kita hargai itu semua. Tapi bila mana memang Pak Prabowo yang terpilih, pasti itu domain beliau untuk menunjuk siapapun. Mau itu Wapres, Menko maupun siapapun untuk menjadi ketua Dewan Pengarah DKI Jakarta. Tetapi yang menjadi concern saya adalah kepedulian saya tentang kepentingan rakyat kecil. Seandainya desain ini terbangun, aglomerasi ini sebenarnya siapa yang paling diuntungkan dengan skema ini? Apakah seperti kata Bang Adi tentang konglomerasi itu, tentang paus-paus bisnis, taipan-taipan bisnis yang akan menguasai tata ruang di sekitaran Jakarta, ini kan bisnis tanah juga pasti akan meningkat di sini. Dan apalagi dipimpin Wapres. Dan lebih gampang aksesnya apa gimana? Pastinya tugas saya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta makin keras lagi untuk memperhatikan ini semua, melihat ini semua, mengkritisi ini semua, menjaga koridor-koridor kepentingan rakyat supaya nggak semakin terpinggirkan. Saya khawatir tentang kependudukan ya terutama ya. Bagaimana nanti rakyat-rakyat kecil yang tadinya mungkin pada masa pemerintahan Bapak Anies, orang-orang kumuh ini, kampung-kampung kumuh ini dibikin tidak kumuh lagi, dibikin rapi. Tapi mungkin bisa lama-lama mungkin tergeser dan mesti keluar dari wilayah aglomerasi. Tapi kan ini nanti kawasan aglomerasi ini akan dipimpin oleh Wapres. Artinya pemerintah pusat punya banyak waktu, punya banyak energi untuk memperhatikan Jabodetabek.
pasti anggarannya juga jauh lebih besar, mengurangi beban seorang gubernur. Bukankah itu menjadi lebih baik, Mas Ya gini, Widi? terkait dengan aglomerasi ini kan pasti untuk percepatan ekonomi ya. Iya. Tetapi yang perlu kita perhatikan dengan meningkatnya ekonomi ini pasti ada ketimpangan-ketimpangan baru. Nah, hal-hal variabel-variabel ini harus diperhatikan serius. Oke. Jangan sampai nanti kita saling memakan di dalam di sini. Ketika ada pembangunan yang begitu pesat di DKI Jakarta, orang-orang yang marginal ini posisi seperti mana? Nah, posisi Nasdem tetap tegak untuk membela kepentingan rakyat kecil. Oke, tapi Nasdem nggak masalah ya kalau kawasan aglomerasi dipimpin oleh Wapres? Siapapun itu domain dari presiden, itu hak konstitusi dari presiden. Enggak, tapi nanti dalam pembahasan apakah Nasdem akan meminta di draft RUU DKJ itu untuk ditinjau kembali? Karena kan ini masih pembahasan. Kami tidak penting siapa yang memimpin ini, tapi konten daripada kepemimpinan isinya ini apa dalam aglomerasi ini. Jadi kepentingan rakyatlah yang utama yang kami jaga. Oke, ya saya mau ke Pak Mardhani. Pak Mardhani, Anda melihat bahwa kawasan aglomerasi ini memang sengaja dibuat sebagai hadiah pembagian kekuasaan antara presiden dan juga wapres, karena ini baru pertama loh wapres memimpin kawasan aglomerasi. Ya, karena bulan Ramadan jangan suuzon dulu. Oke, ini belum masuk bulan Ramadan nih, Ramadannya besok Pak Belum Mardhani. masuk, kalau dalam Islam maghrib tuh udah Ramadan, nak. Ya, gimana? Ngajarin Ustadz. Oke. Jadi gini, ini kebetulan lagi-lagi ini tuh domainnya Komisi 2, saya di Komisi 2. ya. Tapi dibahasnya di Balik, saya di Balik juga. Saya terlibat dari awal sampai akhir, termasuk dengan tim Kementerian Dalam Negeri. Jadi, kita bahas aglomerasi ya. Selama ini ada harapan, kan gini, Jakarta pengen jadi kota global. Betul. Nah, kalau kota global, dia harus kompetitif. Dia harus punya fasilitas yang mencukupi, dia harus punya daya dukung yang mencukupi. Selama ini Jakarta mau berkembang sangat tergantung kepada kota-kota satelit. Misal masalah banjir, nggak bisa Jakarta selesai. Kecuali Depok diurusin, sampai Bogor dan Cianjur diberesin, karena itu emang jalurnya. Selama ini kita punya Transjakarta, ini teknokratis dulu ya, belum politis. Punya Transjakarta, kalau ke timur mentok di Cakung. Nggak bisa ke Bekasi, karena itu bukan domainnya Pemda. Teknisnya baik. Teknisnya baik, biar seluruh layanan itu tidak cuma terpusat di Jakarta, tetapi bisa ke tempat lain. Itu yang terjadi di Tokyo. The Greater Tokyo itu bahkan lebih besar, 30 juta lebih gitu. Itu kereta tuh bisa kemana aja sehingga seamless, orang kemana-mana bisa. Niatnya baik, niatnya baik. Tetapi di setiap niat baik, kalau ikut Adi Pray gitu loh ya, power tend to corrupt. Kita harus hati-hati di sisi politisnya. Yang pertama, saya tidak mau seuzon. Tidak mau seuzon gini, ini karena desain ini di zaman kepemimpinan Pak Jokowi. Betul. Tetapi biasa kok bahwa ada wakil presiden dapat tugas khusus. Contohnya Pak Ma'ruf Amin tugas khususnya Otsus Papua itu dijaga oleh Kiai Ma'ruf Amin. Ekonomi syariah dijaga oleh Kiai Ma'ruf Amin. Tapi itu diberikan oleh presiden. Yang aneh di sini sebelum presiden dilantik, karena ini dibuat bukan zamannya Pak Prabowo ya, itu udah dipotong bahwa nanti Pak Prabowo harus ngikut undang-undang. Walau karena tugas presiden melaksanakan undang-undang. Kalau undang-undangnya dibilang aglomerasi ini dipimpin wakil presiden, Pak Prabowo nggak bisa bilang nggak boleh, kecuali diajukan untuk merevisi undang-undang ini. Artinya ada sesuatu yang tidak etis. Mestinya kawasan aglomerasi itu diserahkan kepada presiden untuk menunjuk siapa. Walaupun saya bincang dengan tim Kementerian Dalam, kenapa harus wakil presiden? Pak Mardhani, kalau kita serahkan ke menteri, ini tuh problemnya kompleks. Bukan cuma Kementerian PUPR, ada Kementerian Keuangan di sini, ada Kementerian Pertanahan di sini, ada Kementerian Bappenas di sini, ada bagaimana desainnya. Kalau Wapres, maka seluruh sekat-sekat kementerian itu bisa selesai. Sehingga betul-betul niat baiknya ada. Tetapi bahwa itu dipimpin oleh Wapres, wajar juga. Tapi dari situ ada kepentingan, karena Lee Ka-shing, salah satu orang terkaya di Hong Kong itu, kenapa bisa terkaya? Karena dia punya jejaring MRT yang MRT nomor 2, nomor 1 dia TOD Transit of Development. Pokoknya apartemen-apartemen yang ada di sekitar LRT, wah itu udah duit yang paling banyak. Jadi ada mau bilang bahwa ada kepentingan bisnis di balik. Bisa jadi di balik itu ada kepentingan bisnis masa depan yang cuannya besar sekali. Karena itu wajib untuk kita awasi bersama. Tetapi saya tetap husnuzon, karena ini dibuat oleh teman-teman Kemendagri, saya ikut terlibat, teman-teman Kemendagri bilang ini memang dalam rangka. Pak Mardhani, mungkin saya ingat,
Di samping LRT Bekasi itu udah banyak sekali itu sekarang apartemen-apartemen yang Dan rata-rata namanya milik sesuatu tuh. betul. Mulai yang Jadi ini terjangkau mengacu hingga yang kepentingan tidak bisnis ya? terjangkau. Ada peluang, Jadi desain tapi ini memang sengaja dibuat karena untuk mengakomodasi kepentingan bisnis tadi. wajar juga sih orang memang akan melihat ketika kita membesar, maka dia akan tinggal di sekitar Ya. di mana transportasi. Nah, dengan dipusatkan di wakil presiden, buat saya ini tidak etis. Mestinya serahkan kepada presiden yang akan datang, siapa yang akan ditunjuk untuk Oke, ini kepentingan memimpin bisnis ini kawasan. mengacu ke siapa sih? Mengacu ke keluarganya Pak Jokowi. Anda mau bilang begitu? Enggak juga. Karena juga. ketika itu belum ketahuan kok. Oke. Boleh jadi Anies yang menang. Mulai aja lu. Oke. Boleh Tapi saya jadi mau tanya Ganjar ya. yang menang kok. Oke, untuk Tapi memimpin tetap kawasan. buat saya Oke. tidak etis karena kekuasaan presiden sudah dipotong. Ya. Karena tetap kepala eksekutif adalah presiden. Presiden. Mestinya seperti Bibi bilang itu haknya presiden. Oke, tapi Yang akan terpilih nanti. Oke, tapi kalau dilihat untuk memimpin kawasan aglomerasi, apakah seorang Gibran Rakabuming Raka itu punya kapasitas yang mumpuni? Kan belum ditetapkan. Tunggu 20 Ya kalau kita Maret melihat kalau ke hasil hitung cepat Pak Mardhani. Kalau saya tetap melihat niatnya adalah ketika dia wakil presiden, maka dia bisa membuat sekat-sekat yang membuat Jakarta tidak bisa bertumbuh berkembang menjadi satu kawasan yang Ini besar sangat loh. layak untuk menjadi kota global. Oke. Karena gini, di ranking City of the Ya. Globe di seluruh Indonesia cuma Jakarta yang bisa compete dengan Kuala Lumpur, dengan Bangkok, dengan Manila. Dan karena itu memang ketika tidak lagi jadi ibu Ya. kota, memang Baik. kompetitif advantage-nya harus diperkuat. Oke, baik, saya mau ke Bang Riza. Bang Riza, ada tudingan bahwa ada motif kepentingan bisnis sehingga ada desain di dalam RUU DKJ ini yang mengakomodasi kepentingan bisnis tadi dan pembagian kekuasaan antara presiden dan wapres saat ini mengacu ke hitung cepat. Presidennya adalah capres Anda dan cawapresnya Nah, dan ada itu wapresnya adalah Nak, cawapres Anda. presidennya disuruh ke IKN, Oke. cawapresnya disuruh ke Jabodetabek. Ya, Ada ya, isu itu itu, gimana? Nak. Itu tuh gimana tuh? Itu silakan, semua boleh berpendapat, kita demokrasi ya. Tapi karena ini Ramadan kita mulai dari yang sejuk dan berhusnuzon, Ya. prasangka baik. Masya Jadi yang Allah. pertama, kebetulan saya sama Mas Mardhani Alisera, saya juga pimpinan wakil ketua Komisi 2, Ya. termasuk ngurusin ibu kota. Kemudian yang kedua, saya kebetulan sempat alhamdulillah 2,5 tahun jadi wakil gubernur. Iya, udah pada tahu ini orang-orang. Bang, ini durasi kita udah mau habis nih. Nah, galak banget dah. Biarin aja lah, orang mau kampanye. Kalian kampanye ya. Ya kan? Ntar Itu habis ini boleh sempat kampanye. dibahas. Ya. Jadi selama ini Nana, tadi saya nggak ulang lagi, Mas Baradu selesaikan masalah banjir, saya tambahkan masalah macet, masalah polusi udara dan sebagainya tidak mudah ya. Terkait sama Jabodetabek nih saya sebut, makanya disebutlah kawasan aglomerasi itu. Jadi ingin agar transportasinya terintegrasi, masalah banjir terasasi terintegrasi, beberapa kebijakan telah dibuat seperti LRT, MRT. Ya itu tadi kepentingan bisnis tadi gimana? Kemudian juga masalah polusi juga akan diatur. Kemudian ketiga tadi masalah banjir sudah dibuat itu Menteri PUPR buat waduk di Cimahi dan di Ciawi. Jadi harus diintegrasi. Kemudian dan sebagainya banyak sekali ya. Jadi saya kira sudah dibuat, sudah disusun, sudah dilaksanakan. Namun memang belum sempurna dan belum selesai. Oke. Saya ingat betul saya rapat dengan Menko, dengan beberapa menteri, itu membahas ini semua. Niat baik daripada RUU DKJ ini saya kira baik, Mas Ali Mardhani sudah menjelaskan tadi, bahwa betul supaya tidak ada lagi sekat-sekat antara bupati, gubernur, dan antar menteri termasuk, ada baiknya dipimpin oleh pejabat yang lebih tinggi lagi. Tapi kan ini harusnya presiden yang menentukan, tapi presiden akhirnya mengikuti undang-undang. Artinya begitu. Nah terkait siapa yang memimpin, itulah biar menjadi kebijakan pemerintah. Tapi di undang-undang udah tertulis ya, loh. di undang-undang itu kan draft sebelumnya niatnya baik membagi tugas antara presiden dan wakil presiden. Berarti presidennya di IKN, wapresnya di Jabodetabek. Tidak begitu juga. Ya gimana dong? Jadi itu istananya mahal banget loh di IKN itu. Presiden dan wakil Gede banget ini Pak presiden Jokowi. itu satu kesatuan Oke. ya. Presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi nanti biarlah kita serahkan kepada presiden terpilih yang dilantik nanti. Tentu Pak Prabowo dengan Mas Gibran dan seluruh jajaran Kan akan presiden harus mengambil mengikuti aturan undang-undang, kebijakan. Bang. Iya, Kalau undang-undangnya bilang ini baru kawasan draft. aglomerasi dipimpin wapres. Betul, ini undang-undangnya sekali lagi baru di draft. Udah mulai Karena beda ini. transisi ya. Oh jadi akan berbeda? Bukan, Gak karena mau bagi sama wapres dengerin nih. dulu, karena ini transisi ya. Tentu nanti Pak Jokowi presiden sekarang sampai nanti Oktober
berkesan Pak Prabowo tentu akan bekerja sama dengan baik. Oke. Semua ya saya kira kebijakan-kebijakan yang disusun di penghujung ini di masa-masa presiden terpilih sampai dengan presiden, saya yakin Pak Jokowi, Pak Prabowo akan duduk mencari solusi terbaik. Oke, jadi pertanyaan saya, Gerindra setuju nggak bahwa kawasan aglomerasi dipimpin oleh Wapres? Itu aja dulu. Saya kira saya tidak ada masalah. Bagi kami tidak ada masalah nanti apa yang menjadi keputusan pemerintah bersama DPR, apakah itu nanti ditunjuk Wapres atau Menko atau langsung diambil oleh presiden. Tapi draftnya Wapres loh. Ya itu kan draft, Nana, belum disahkan. Masih bisa berubah. Itu baru draft, belum dibahas. Masuk. Saya serahkan nanti. Tentu Pak Jokowi bersama Pak Prabowo akan duduk membahas banyak. Oh, Pak Jokowi tetap dilibatkan? Loh, ini kan sekarang masih masa Pak Jokowi sampai dengan Oktober. Jadi semua kebijakan sekarang sampai Oktober saya yakin Pak Jokowi luar biasa baik. Soal makan nasi makan siang gratis sudah dibahas di APBN. Bahkan dibahas. Padahal belum ditentukan ya pemenangnya ya oleh KPU ya. Ya sudah, insya Allah sudah menang. Tinggal ditetapkan. Oke, saya harus ke Golkar nih. Kalau saya melihat Gerindra masih ada kegamangan. Nggak ada gamang. Antara kawasan aglomerasi bisa dipimpin oleh Wapres atau presiden. Nanti pembahasan di DPR. Apa yang menjadi keputusan undang-undang. Ya, kan undang-undangnya belum dibuat tadi. Makanya karena belum dibuat kita nggak gamang. Kalau Golkar gimana? Kalau misalnya kawasan aglomerasi dipimpin oleh Wapres. Malam kami rapat pleno. Jadi Ketua Umum sudah menginstruksikan kepada Ketua Komisi 2 ini informasi dari baru Golkar nih. kan untuk mempercepat undang-undang ini. RUU DKJ. Ya, undang-undang ini kan pembahasannya telat. Jadi harus diselesaikan. Jadi bagi Golkar pembahasan ini masih ada di balik. Jadi Komisi 2 membahasnya juga ya. Jadi pasti ada pembicaraan dan hal-hal yang harus dimusyawarahkan di situ. Kalau saya, sepengetahuan saya, Wapres itu nggak ada SK-nya, nggak ada itu SK Wapres. Nggak ada Kepres, nggak ada Kep Wapres. Jadi gimana tuh? Ya kita kan tahu, ya paman saya dulu pernah Wapres. Ya, jadi Wapres nggak punya kewenangan gitu. Nggak pernah ada namanya Kep Wapres. Tapi kan nanti ada presiden bikin Perpres. Yang ada namanya notulen rapat Wapres. Jadi Wapresnya nggak punya kewenangan. Nggak ada wewenang itu. Makanya ini dikasih wewenang kawasan aglomerasi. Ya kecuali kalau di situ tulis bisa mengeluarkan Kep Wapres. Jadi kalau selama nggak ada Kep Wapres ya namanya rapat koordinasi. Nah, ya, jadi karena Wapres itu namanya sama dengan Menko, Menko Plus. Ya, jadi Menko Plus. Jadi wewenangnya hanya bisa membuat notulen rapat. Jadi itu aja. Nggak ada Kep Wapres. Yang ada namanya notulen rapat. Ya, jadi Golkar gimana kalau misalnya nanti kawasan aglomerasi dipimpin Wapres? Bagi Golkar ya bahwasanya perlu koordinasi pusat dan daerah. Itu penting. Karena APBN perlu ada di daerah sini juga, di kawasan sini. Masalah bagaimana yang pimpin itu tadi, siapa yang bisa mengeluarkan keputusan. Kalau Wapres nggak bisa memberikan keputusan Wapres, percuma juga. Jadi harus jelas tugas daripada yang menjadi koordinatornya itu. Jadi kalau menurut Golkar mendingan Menko koordinator aja ya? Ya, Menteri koordinator aja yang mimpin ya? Bisa saja badan, bisa saja apa. Yang penting harus ada bisa mengeluarkan keputusan. Percuma kalau Wapres itu kemudian tidak ada keputusannya. Kayaknya nih. Kan tidak ada namanya kayak Wapres. Jadi mendingan dibentuk badan dipimpin oleh Wapres atau dipimpin oleh Menko. Bagaimana caranya Wapres kayak Wapres ke Menteri Keuangan, Menteri Keuangan yang mau keluarin duit, bagaimana? Kan bisa juga. Jadi lebih baik badannya itu dibentuk kemudian dipimpin oleh Menko. Ada kepala badan namanya. Oh, kepala badan, sama kayak kepala badan otorita. Sama kan. Jadi Golkar nggak setuju dengan kalau itu dipimpin oleh Wapres. Karena nggak ada namanya kayak Wapres. Nggak ada namanya SK Wapres. Tapi itu kemauannya Pak Jokowi loh. Kenapa? Kemauannya Pak Jokowi Ya, bahwa itu draft undang-undang di balik Pak Mardhani yang tahu persis tuh. Jadi kalau selama Wapres tidak bisa mengeluarkan Kep Wapres atau SK Wapres, percuma. Jadi ketika Wapres diberikan kewenangan yang begitu besar menjadi ketua Dewan Aglomerasi itu ya akan percuma aja ya, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nggak ada kayak Wapresnya kan. Nggak punya power apa-apa. Nggak ada powernya itu Wapres itu. Wapres mana ada pernah keluarin keputusan, yang ada notulen rapat. Jadi Golkar akan merekomendasikan bentuk badan aja ya. Badan aja. Terus kemudian dipimpin oleh kepala badan. Itu hasil rapat pleno Golkar ya semalam ya? Bukan, kita ingin percepat. Kita ingin percepat. Oke. Saya mau ke Mas Adi nih terakhir sebelum kita break ya Mas Adi ya. Ini saya melihat belum ada kekompakan nih di koalisi ini soal pembagian kekuasaan. Soalnya Wapres memimpin, benar bahwa Wapres itu kan ya istilahnya dalam tanda kutip ya kerja-kerja seremonial aja gitu loh. Saya nggak bilang begitu ya, yang bilang ban serep tuh Pak Mardhani ya gitu loh. Jadi kemudian diberikan kewenangan sebesar itu kayaknya
masih belum pada rela gitu. Gimana Anda melihatnya, Mas? Ini Nana, saya tambahkan sebentar. Sebentar ini Mas Adi, nanti Anda belakang aja. Saya kira dua hal ya. Pertama, siapapun yang menjadi mastermind soal rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta ini jago. Nah, seperti yang disampaikan tadi. Kenapa jago? Presidennya disuruh di tempat yang menurut saya baru dibangun ya. Dan belum tentu ada investor yang mau ke sana kan. Bersusah-susah mulai dari bawah dan seterusnya. Wapresnya enak tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Yang disasar adalah kota-kota yang sudah maju. Tangerang Selatan, kota Tangerang dan seterusnya. Enak betul jadi wapres. Ini yang saya sebut siapapun yang bikin desain ini mantap. Nah, apapun motifnya. Nah yang kedua, ini rasa-rasanya memang kalau Bang Riza ini masih tidak berani menyebutkan statement-statementnya yang konfrontatif bahwa ini bukan urusan wapres nantinya yang akan ngurus. Ini kan bagian dari upaya untuk menjaga suasana hati yang suasana hati pendahulunya ya. Ini bagian dari bulan madu yang belum selesai antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Golkar sudah mulai kelihatan nih. Sudah kelihatan. Kepala badan. Udah mulai kelihatan. Itu nggak ada cerita. Wapres itu keluarkan SK. Itu harus diserikan kepada Batan Rotirta. Apa yang disampaikan oleh Golkar diamini oleh Nasdem dan PKS. Ini kapan dikonkretkan nih? Ini sangat setuju. Karena kalau dipimpin badan ya? Enggak, saya komen. Oke, silakan. Terus gimana Mas? Saya kira begitu kecenderungannya. Ini bukan soal wapres enggak wapres, tapi persoalan siapa yang memimpin daerah aglomerasi. Belakangan saya menyebut daerah konglomerasi karena akan memunculkan konglo-konglo baru. Ya memang presiden terpilihlah yang harus menentukan dan tentu harus melalui proses politik yang cukup panjang. Terutama di kawan-kawan DPR nantinya. Baik. Bang Rizan mau tambah sedikit? Jadi saya nambahkan Sebentar aja ya. Jadi ini sempat dipimpin oleh Menteri ATR BPN Pak Sofyan Djalil ya. Mungkin itulah sebabnya ditingkatkan lagi. Ini hanya masalah koordinasi, jadi jangan terlalu jauh, jangan Tapi Golkar negatif. tadi bilang pakai badan aja, bentuk badan itu usul, itu bisa, badan bisa. Seperti Mas Mardhani sampaikan juga, ada beberapa masalah di Indonesia ini diserahkan kepada Wapres, masalah ekonomi syariah, ya betul ya. Ada beberapa masalah diserahkan pada Wapres. Otsus Papua. Masalah Otsus Papua juga. Itu contoh, Pak Maruf Amin sering ke Papua karena itu kewenangan beliau. Jadi saya kira yang bijak adalah, yang paling penting bagaimana Jabotabek ini bisa terintegrasi, masalah banjir teratasi, transportasi teratasi, dan sebagainya. Memang harus dipimpin oleh pejabat yang bisa mengkoordinasikan semua menteri, gubernur, bupati, wali kota. Kira-kira itu. Tapi harus punya kewenangan. Itulah kenapa disebut usulannya Wapres bukan Menko, karena Menko itu juga ada bidangnya. Namun demikian supaya lebih baik, masalah ini substansinya tetap ada pada presiden. Nanti presiden terpilih dengan presiden sekarang Pak Jokowi akan koordinasi. Masalah ini pemerintah dengan DPR koordinasi. Jadi pengennya tetap presiden yang milih ya. Memutuskan bagaimana baiknya masalah Jabotabek. Jadi pengennya tetap presiden yang milih, jadi belum tentu wapres kalau menurut Gerindra. Kita harus jeda terlebih dahulu. Siapa yang berpeluang berlaga di Pilgub DKI, ini lebih panas lagi, tapi kita harus jeda. Tetap bersama kami di Political Show. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gue kan udah di Jakarta. Jadi gue anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Dalam perjalanan. Tapi udah apa? Dua-dua sudah diberikan surat oleh Partai Golkar sebelum pemilu penugasan untuk pilkada. Oh itu masih lama, mungkin dalam 6 bulan. Tapi ada rencana itu kalau dicalonkan? Ada pertimbangan. Terkait pilkada pada partai yang akan memutuskan. Jadi kami semua, termasuk saya, akan mendukung penuh apa yang menjadi keputusan partai. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show, dan malam ini spesial meskipun pemilunya sudah selesai, tapi kita tetap mengundang suara-suara anak muda. Malam ini bergabung langsung di studio CNN Indonesia BEM Psikologi
Universitas Negeri Jakarta. Selamat malam teman-teman dari UNJ. Nanti boleh bertanya, menyuarakan pendapat, menyuarakan unek-unek kenapa sih harus dipilih presiden begitu ya. Pasti kan teman-teman pengennya dipilih oleh kalian langsung kan. Apalagi pemilih di DKI ini di atas 50% adalah pemilih muda. Oke, nanti teman-teman boleh menyatakan pendapat ataupun bertanya ke narasumber saya. Di segmen ini saya akan bahas nanti soal siapa yang akan berlaga di kontestasi Pilgub DKI kalau memang Gubernur DKI-nya dipilih melalui pilkada langsung. Tapi kita dengarkan dulu pernyataan dari politisi yang satu ini. Walah, Cagup kan namanya masih lama, masih 6 bulanan. Jadi nanti Bang, Abang nggak tahu Pak Anies nih Bang kira-kira. Kenapa? Yang untuk Cagup. Nggak tahu. Anies kali maju lagi. Gue sih enggak. Oke, dan ini adalah pernyataan dari Capres nomor 1 ya, Anies Baswedan. Anda bisa lihat di layar, itu isu kembali maju Pilgub DKI untuk mengalihkan Pilpres. Akan-akan Pilpres sudah selesai, kata Mas Anies Baswedan di hari Jumat 8 Maret 2024. Itu isu hari ini, apakah isunya nanti 6 bulan lagi bisa berubah? Saya mau langsung tanya ke Mas Wibi. Mas Wibi, kami dengar bahwa Nasdem sedang mempertimbangkan kembali untuk mengusung Anies Baswedan di kontestasi Pilgub DKI, itu betul? Kita masih menghormati proses di KPU. Jadi sebelum itu ditetapkan, posisi Nasdem adalah mengusulkan nama dari internal. Siapa? Yaitu Kakak Ahmad Saroni. Alasannya apa? Rekannya Bang Erwin Aksa di Dapil. Satu dapil. Ya, tentunya Bang Roni punya rekam jejak lah di Jakarta ya. Dia memang anak Priuk asli. Dimana kalau bicara konteks Jakarta ya cukup panjang lah. Dimulai dari bawah. Dan ketika kita bicara City of Dream itu Jakarta, itu adalah wujudnya adalah Ahmad Saroni. From nobody, be somebody. Jadi di situ kita kenapa memberikan kesempatan itu kepada Bang Ahmad Saroni untuk maju di DKI Jakarta. Oke, tapi kan kalau secara elektoral ya di atas kertas itu buat Mas Anies Baswedan diusung kembali itu peluangnya bisa di atas 70% karena pada saat kemarin Pilpres saja Mas Anies nomor 2 setelah Pak Prabowo, dan Pak Prabowo kan sudah menang Pilpres kalau nanti ditetapkan oleh KPU. Artinya kan chance-nya Mas Anies ini di atas 70-80%. Itu akan gampang sebetulnya kalau mengusung Mas Anies di DKI. Di Jakarta ini nggak ada yang gampang. Bang Ariza mungkin tahu, Bang Mardhani juga tahu gitu, gimana sulitnya berkontestasi di Jakarta ya. Jadi siapapun yang nanti bermain di Pilgub DKI Jakarta ini di sini no man's land. Jadi kalau dibilangin adalah basis tertentu, semua tuh bisa terjadi, berubah spin begitu saja di Jakarta. Jadi untuk Pak Anies maju kembali, kita menghargai proses di KPU itu. Pertama, setelah dari tanggal 20 ketika itu ditetapkan resmi di KPU, tentunya Nasdem punya sikap untuk siapa yang maju di DKI Jakarta. Entah itu Pak Anies mungkin maju kembali, atau memang kita tetap pada usungan kita Bang Ahmad Saroni. Oke, tapi kan Nasdem nggak bisa mengusung sendiri ya, butuh satu partai lagi. Ini akan tetap mengusung calon ataupun berkoalisi dengan Koalisi Perubahan atau bisa cair nih nanti? Tentu prioritas kita pada Koalisi Perubahan ya. Prioritas kita pada Koalisi Perubahan, di sini ada Bang Mardhani, di sini dari PKS. Tentu kita punya satu bonding, tetap berharap ya, bonding khusus ya masih dengan bareng teman-teman sama kita di PKS. PKB. Kita bisa bersama-sama, tapi tentunya kita juga membuka diri dengan siapapun untuk bergabung dengan kita. Di sini juga ada sahabat yang kawan lama kita, Bang Ariza Patria, Wagub saya ini, di mana beliau juga punya rekam jejak yang luar Berarti biasa bisa baik. membuka sama Gerindra Ya, Nasdem? sangat terbuka. Oh, berarti cair Nasdem? Sangat terbuka. Dan Bang Erwin Aksa juga sebagai tokoh yang sangat amat terkenal di nasional, pengusaha sukses. Tentunya Jakarta kalau misalnya jadi konglomerasi tadi butuh seorang Erwin Aksa untuk membangun Jakarta dari sektor bisnis gitu kan. Jadi ya sangat terbuka. Oke, jadi Nasdem nggak akan stick sama Koalisi Perubahan ya? Prioritas pastinya Koalisi Perubahan. Tapi terbuka untuk partai di luar itu? Tentu, politik itu kan selalu terbuka. Kita kan silaturahim sama siapa saja. Siapapun yang ingin berbuat untuk Jakarta, selagi itu tidak seperti yang sebelumnya, utusan presiden itu, kita pasti akan bareng-bareng. Oke, saya mau ke PKS Pak Mardhani. Kalau tadi Nasdem masih menunggu hasil ya di tanggal 20 Maret, tapi mereka sudah punya nama Bang Sahroni, tapi mungkin Anies akan dipertimbangkan kalau dari PKS, mengingat suara PKS paling tinggi saat ini ya di DPRD DKI, apakah mengusung Anies menjadi salah satu pertimbangan utama bagi PKS? Yang pertama tentu kita melihat Mas Anies Baswedan punya track record 5 tahun memimpin Jakarta, tingkat kepuasannya tinggi sekali. Dan terbukti walaupun kalah sekitar, saya hitung tadi 50.000 aja, 2,9 berapa sama 2,9, kita kalahnya tuh
Mas Anies amin tuh di DKI cuma 50.000. Jakarta Pusat amin menang, Jakarta Selatan amin menang, Jakarta Timur amin menang. Artinya Mas Utara, Anies barat kalah, di barat dan utara kalah tapi tetap dapat Ya, nomor 2. nanti Anda jelasin. Sebentar, ini Nomor lagi 2. dijelasin. Artinya Mas Anies Bangga itu banget. sudah terbukti memimpin dengan baik dan terbukti di Pilpres. Tetapi tetap kita sekarang Koalisi Perubahan fokus untuk mengawal agar di 20 Maret nanti ada keputusan yang tegas dan jelas. Dan jangan lupakan PKS, Nasdem, teman-teman PDIP lagi mengupayakan hak angket. Mudah-mudahan itu bergulir dengan lancar sehingga masyarakat tahu tidak ada kecurangan di balik itu. Hak angket kan nggak mengubah hasil pemilu ya Pak Mardhani ya? Tidak mengubah, tetapi tetap itu bisa membuka kotak Pandora yang bahwa hak tidak angket kita tahu. adalah proses politik di DPR, pilkada kan akan tetap Sangat jalan wajar. terus nih. Sangat PKS wajar. akan mempertimbangkan Mas Anies? Nah jadi sekarang pendapat pribadi nih ya, Iya. pribadi. Siapa yang jadi gubernur DKI kalau nanti kita punya keputusan dipilih oleh rakyat, mungkin 80-90% insya Allah dipilih karena udah ngobrol kemarin, pemerintah juga, itu Prabowo dan Jokowi gabungan kalau mereka berdua bergabung dan memilih salah satu punya peluang besar karena mereka menang Pilpres, punya sumber daya dan sangat berharap DKI biar inline dengan pemerintah pusat. Jadi? Yang kedua Mas Anies Baswedan. Kalau nanti di 20 Maret sudah Anies penokohan dan ketokohannya luar biasa. Jadi bagi PKS nama pertama yang direkomendasikan adalah Anies. Nanti kalau PKS sangat nunggu Majelis Syuro. Tapi siapapun yang bertarung di Jakarta akan sangat memperhatikan PKS. Karena kita partai yang solid, terbukti menang di Pilkada DKI. Ya, tapi pendapatnya sehingga seperti apa menurut saya setelah 20 Maret, setelah angket akan lebih jelas. Seperti apa komposisinya. Oke, tapi menurut Pak Mardhani kemungkinan besar Mas Anies ya? Atau Pak Mardhani juga? Pak Mardhani suaranya tinggi loh, masa Pak Mardhani nggak mau nyoba di Pilgub? Kalau di PKS kita semua tuh prajurit ya. Kalau disuruh siap tempur, mau suara tinggi, mau suara rendah. Jadi kalau misalnya Nasdem nanti bareng sama PKS gitu, Anies Mardhani mau? Kalau itu keputusan pimpinan, dengan sangat bahagia. Harus mundur loh. Karena teman Nasdem dan teman PKB ini solid sekali kita di Koalisi Perubahan. Ini PKB ya? Jadi PKS berharapnya kader NU dia. Jadi PKS berharapnya tetap bisa berkoalisi sama Nasdem dan juga PKB. Paling baik Koalisi Perubahan yang sudah berjalan selama ini diteruskan di pilkada-pilkada bisa bersama. Tetapi di PKS untuk pilkada diberi kebebasan. Biasanya teman-teman DPW dulu. Nah, seperti Wibi tadi ya teman-teman DPW PKS lebih dulu cair, mereka akan komunikasi, nanti ngajukan karena kita tidak bisa memutuskan dari atas. Teman-teman di bawah perlu dengar aspirasinya. Mungkin di bawah sudah komunikasi dengan Nasdem, dengan PKB, mungkin juga dengan Golkar, mungkin diberikan kebebasan. Nanti dari situ nanti pusat DPP yang akan memutuskan di melalui Majelis Syuro. Oke, saya mau ke Golkar dulu, Bang Erwin. Tadi di bursa cagup sudah ada 2 nama ya. Yang pertama adalah namanya Ridwan Kamil dan juga namanya Ahmad Zaki Iskandar. Tapi dalam pemilu legislatif kemarin nama Zaki Iskandar sebagai ketua DPD bahkan nggak masuk ya, nggak lolos ya di pemilu legislatif, suaranya kalah sama Anda. Jadi yang kami dengar ya itu memang data ini kampanye banget ini. Data saya kan bicara data aja. Perolehan suara bener kan? Artinya chance-nya Ahmad Zaki itu tergantikan oleh Anda. Jadi yang kandidat Golkar saat ini adalah Ridwan Kamil dan Erwin Aksa maju gubernur DKI. Jadi lagi-lagi kemarin dibahas juga bahwa di rapat pleno bahwa semua yang diberikan mandat kemarin untuk pilkada akan dievaluasi, Buat Golkar, Jawa Barat itu penting, ya karena Golkar menang di Jawa Barat kemarin, ya jadi Golkar pemenang terbesar di Jawa Barat. Jadi buat Golkar juga pemerintahan Jawa Barat itu penting. Jadi Ridwan Kamil buat Golkar penting juga di Jawa Barat. Jadi Ridwan Kamil mendingan jadi gubernur Jawa Barat aja. Jadi Golkar memberikan 2 rekomendasi ke Ridwan Kamil. Jabar dan DKI. Tapi buat Golkar hari ini Ridwan Kamil lebih strategis di Jawa Barat. Berarti yang lebih strategis di DKI Anda gitu? Oh enggak, itu belum dibahas. Karena Golkar itu berdasarkan ilmiah semuanya. Tapi Bang Erwin mau maju gak? Berniat maju gak di kontestasi Pilgub DKI? Tanya konstituen saya baru ikut pileg. Masa orang utara nggak di sini nih? Konstituen saya terus belum saya tanya. Tapi nggak berniat menjajal gitu? Kenapa?
Nggak berniat Konstituen menjajah. saya kan harus tanya, saya kan niatnya Suara konstituennya gimana sejauh ini? Pengen saya kan nggak belum Bang Heru tanya maju? ke konstituen saya. Oke. Ya, jadi kalau buat Golkar kita berdasarkan ilmiah semuanya. Jadi semuanya dari analisa Ya, semuanya. berdasarkan ilmiah dan berdasarkan statistik Dan di Golkar itu sudah suara di DKI memikirkan paling tinggi siapa? Jawa Barat, Banten penting. Oke. Sekarang DKI terbuka Ya. buat Golkar. Jadi Jadi Golkar penting juga buat DKI Jakarta. Oke, secara ilmiah, secara statistik di DKI Golkar suaranya siapa yang paling tinggi? Tanya ini lembaga penelitian. Enggak, dari hasil survei Golkar. Hasil kemarin. Ya, hasil kemarin. Suara hasil siapa? pileg. Ya. Ya, kamu udah tahu tadi. Oke, suaranya Bang Erwin Aksa maksudnya. Kamu udah bilang tadi. Ya, kan itu berarti sendiri. salah satu modal ya. Karena suara Anda paling tinggi, jadi Anda punya modal untuk bisa maju kontestasi Pilgub secara ilmiah kan? Secara ilmiah. Oke, berarti Karena Golkar pakai ilmiah ya. Oke, karena secara ilmiah suara Anda paling tinggi, jadi kans Anda jauh lebih tinggi dibandingin kader yang lain dong. Ya, kalau ditanya dulu lembaga survei, kita harus cek Ya. dulu kan. Lu ini kan hasil. Ya kalau hasil ya. Nanti Ya, malu-malu gitu lumayan Bang Erwin lah. ngomong hasilnya. Antara pileg sama pilkada tuh Dua hal yang berbeda ya. Nanti saya mau tanya ke Jadi gini, Oke. kalau pilkada banyak yang populer, banyak elektoralnya tinggi, nggak dapat tiket. Jadi yang paling penting itu bangun koalisi, nggak dapat tiket. Banyak kemarin pilkada yang terakhir itu, Oke. 2020, banyak yang tinggi elektoralnya, popularitasnya tinggi. Oke. Nggak dapat tiket, nggak bisa maju. Oke, Golkar nanti akan memprioritaskan koalisi dengan siapa? Kalau ini kan udah jelas nih koalisi perubahan nih. Kalau ini Ya tentunya kita bicara dulu dong. Oh, koalisi Indonesia Maju. Itu yang akan diprioritaskan. Tapi kan buat Golkar, pilkada itu berbeda dengan apa yang kita bangun kerjasama di koalisi Indonesia Maju. Oke. Karena koalisi Indonesia Maju itu kerjasama Ya. untuk nasional. Untuk daerah itu berbeda lagi kerjasamanya. Oh, jadi Golkar akan lebih cair sama kayak Nasdem tadi. Oh iya, cair. Mazhabnya sama ya? Cair. Oke, cair. Kan Ya. satu rahim. Ya, satu rahim. Saya mau ke Bang Riza. Bang Riza sebagai Anda mantan Wagub DKI, jadi gimana? Mau maju lagi nggak di Pilgub DKI? Jadi yang pertama ya, kami ini kader-kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia kalau dipelajari itu selalu mengikuti fatsun partai, Ya, apa? mengikuti apa yang menjadi kebijakan. Jadi sejauh belum ada keputusan ketua partai, kita patuh dan taat. Ya. Jadi nggak ada tuh di Partai Gerindra tuh yang genit-genit ya kan, mau jadi calon bupati, wali kota, gubernur, apalagi presiden. Kita mengikuti. Jadi kami patuh dan taat. Jadi nunggu perintah partai. Menunggu perintah partai. Kalau partai memerintahkan, Anda siap nggak? Memerintahkan untuk maju. Kalau partai menunjuk untuk tidak maju ya tidak maju. Oke. Jadi kita patuh dan taat. Apalagi saya pribadi juga Oke. ya. Sebagai pribadi tidak bijak juga tidak baik kalau kita meminta-minta jabatan ya. Saya dulu di Partai Gerindra ikut mendirikan partai 2009 sudah diminta jadi caleg. Waktu itu bilang saya sama Pak Dasko milih membangun partai tidak nyalek. 2004 maju ditunjuk baru nyalek. Alhamdulillah jadi. 2019 jadi juga. Jadi gubernur juga alhamdulillah wakil gubernur waktu itu. Nah ini juga untuk mengulang romantisme dengan Mas Anies gimana nanti? Kira-kira mau nggak nih? Kan yang sebelumnya Anies dengan Riza Patria. Pak Anies kan tadi sudah menjadi calon presiden Ya kan siapa tahu yang mau maju di kontestasi 2024 menurut hemat kami sudah kalah dengan Pak Prabowo. Jadi nggak boleh maju lagi? Ya itu hak, Hak, saya kira ya, hak. makanya. Kita tidak boleh melarang, juga tidak perlu mendorong-dorong. Ya kan tadi Anda Semua bilang. kita serahkan pada mekanisme aturan konstitusi yang ada. Oke. Bagi kami Jadi nggak sebagai mau kader, berpasangan dengan Mas Anies? bagi kami Anies kader Riza Patria. mengikuti apa yang menjadi keputusan kebijakan partai. Baik. Dengan Tapi- siapa kita berkoalisi, Ya. dengan siapa kita berpasangan, itu kami serahkan kepada pimpinan partai akan bijak, apalagi Pak Prabowo, nanti ada Pak Dasko, Pak Muzani, dan seluruh Pak Hasim akan memutuskan yang terbaik. Itulah yang kita, siapapun yang ditunjuk, kami sebagai pimpinan DKI Jakarta dan jajaran pengurus, semua akan mendukung dan memperjuangkan memenangkan. Sebagaimana kami berjuang juga bersama-sama memenangkan Prabowo Gibran di DKI Jakarta. Nah ini kan Prabowo Gibran menang ya di DKI Jakarta. Alhamdulillah. Kami dengar infonya Gerindra sedang ini nih ngintip-ngintip kira-kira Mas Kaisang bisa nggak nih jadi wagub gitu. Belum cukup umur. Wagub belum cukup umur ya? Cukup umur. Oh kalau kemarin Wapres bisa kan cukup umur? Oh nggak tahu Nggak kalau bisa. Jadi, emang masih ada paman. Jangan dibentur-benturkan Loh, ya. kan kemarin Jadi Wapres kita bisa mengikuti cukup umur. ya kalau Wapres kan sudah ada Oke. putusan Mahkamah Konstitusi. Sekarang kita mengikuti ketentuan aturan yang ada. Oke, jadi sekarang Gerindra mengikuti Ya, jangan ketentuan buat aturan yang polemik ada ya. baru. Ya tentu dong. Oke, jadi Mas Kaisang nggak bisa dong. Partai yang sangat patuh dan
Oke. taat Berarti pada Mas Kaisang nggak konstitusi. bisa maju di. Ya kalau tidak memenuhi syarat secara undang-undang masa mau dipaksa-paksa? Oke. Aduh. Oke. Jadi dari kalau Gerindra nanti akan memprioritaskan dari internal partai. Partai Gerindra akan memutuskan yang terbaik. Sejujurnya semua partai, jangankan partai besar ya pemenang pemilu, partai yang baru berdiri saja ingin kader-kadernya Pengen dari tampil internal dong. menjadi capres, Ya. cawapres, gubernur, wakil sampai juga wakil wali kota dan seterusnya, bahkan caleg-caleg. Namun demikian ya kami semua Nunggu. patuh dan taat kepada partai. Baik. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, Anda melihat jawaban tadi Mas Wiwi dari Nasdem dan juga Bang Erwin dari Golkar, kayaknya koalisi di pilkada ini akan jauh lebih cair ya dibandingkan dengan koalisi di pilpres. Artinya ya nggak peluangnya bahwa koalisi perubahan akan sama-sama ataupun koalisi Indonesia Maju sama-sama itu masih bisa berubah ya, Mas? Memang tidak pernah ada rumus mutlak bahwa koalisi di pilpres itu akan inline dengan koalisi di pilkada ya. PDIP dan PKS itu kan bainas sama wal lubang sumur. Jadi bagaikan langit dan lubang sumur yang nggak pernah bertemu di konteks politik apapun. Tapi di pilkada kita sering melihat PDIP dan PKS itu berkoalisi. Atau sesuatu yang tidak pernah nyambung misalnya PKB dan Anies, tapi tiba-tiba dia kemudian bisa maju bersama gitu ya. Yang ingin saya katakan adalah based on dari koalisi di pilkada itu soal interest. Kalau menguntungkan bagi partai, sekalipun itu bukan koalisional presiden, misalnya berhadap-hadapan di 2024 akan ketemu. Kalau ada titik temu antara Gerindra dengan Nasdem, apa yang kemudian bisa dielakkan dari itu semua? Toh kalau bicara tentang Anies misalnya, yang punya nama besar di Jakarta ini rasa-rasanya memang agak sulit untuk membantah. Tapi kan saya selalu mengatakan, saya berharap 4 orang yang ada di sini maju di 2024 ini. 2024. Ini Wibi orang top, sudah kepilih lagi jadi DPRD. Bang Mardhani di Jaktim suaranya mantap. Kan nggak mungkin PKS itu direkrut hanya ingin jadi saksi terus gitu loh Pak Ustadz. Jadi ini penting untuk dilihat. Kalau memajukan kader internal sendiri kan bagus. Kemudian Bang Riza Patria kita tahu lah, pengalaman jadi wakil gubernur, ketua DPD Jakarta, dari Gerindra. Dan kalau kita bicara tentang data survei kita di akhir Desember, salah satu nama yang paling menonjol di Jakarta adalah Bang Riza, mewakili Gerindra. Ada di situ ada Anies, ada Ahok. Kalau kemudian bicara tentang Golkar, Bang Erwin memang pendatang baru, tapi suaranya kan luar biasa betul suaraan pileknya. Ini adalah satu instrumen yang menurut saya bisa dijadikan sandaran bahwa inilah orang-orang yang paling mungkin. Ya setidaknya kalau kita WA dibalas lah nak. Ketimbang mereka yang kemudian sering kita bicarakan. Tapi Siapa dia kemudian ya terutama kebijakannya itu yang tidak pernah ya menyentuh persoalan-persoalan rakyat secara umum. Ingin saya katakan adalah 2 variabel penting kalau bicara pilkada Jakarta. Pertama yang disebut dengan Bang Erwin tadi, data driven itu. Pasti yang dibicara tentang ini siapa yang populer, siapa yang elektabilitasnya bagus. Kalau bicara data, itu akhir Desember, pertama memang Anies Baswedan. Yang kedua itu dari PDIP Ahok. Yang ketiga itu adalah Ridwan Kamil, itu harus diakui. Yang keempat itu ada Riza Patria. Yang kelima baru ada Sahroni, ada Pak Mardhani, dan seterusnya. Kalau hari ini disurvei, nama-nama ini muncul, Rifana. Kenapa? Karena memang menjadi spotlight pembicaraan soal mereka punya potensi untuk maju di 2024 pilkada. Nah tapi yang ketiga variabel penting, bahwa percuma punya nama besar, punya popularitas dan elektabilitas. Kalau tak punya tiket, keputusan elit itu berubah, saya kira akan wassalam semuanya. Nah itu pentingnya pilkada. Siapa kira nama-nama yang muncul di survei itu, kemudian dia tidak mendapatkan tiket. Anies bolehlah hebat. Bolehlah popularitasnya bagus di Jakarta. Tapi kan kalau dia maju lagi di Jakarta, ini kan secara tidak langsung menurunkan grade kapasitas dia, politisi dia yang sudah levelnya nasional. Masa balik lagi sih ke Jakarta gitu. Kayak nggak ada orang lagi aja di koalisi perubahan ini. Oke, kita nggak tahu tuh nanti itu. Koalisi perubahan bisa nggak tuh talent scouting orang-orang baru ya? Atau mungkin koalisi lebih cair nanti bisa bergabung ke koalisi Indonesia Maju. Nah setelah ini kita akan minta tanggapan dari teman-teman mahasiswa, apakah mereka merasa bahwa gubernur ini harus dipilih langsung lagi atau dipilih oleh presiden, dan siapa kira-kira sosoknya yang di mata mereka ini mampu untuk bisa memimpin Jakarta ke depan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Bagaimana suara mereka terhadap pemilihan Gubernur DKI dan sosok seperti apa yang ada di pandangan mereka. Kita akan langsung beri kesempatan. Siapa dulu, Bintang atau Fahrul? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan Bapak-Bapak yang terhormat, saya Bintang Al-Harits dari Ketua BEM Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ. Izin bertanya nih Bapak-Bapak. Tadi saya tertarik dengan isu pertama terkait RUU DKJ dan juga isu pemilihan gubernur secara langsung oleh presiden. Nah, saya percaya bahwa mahasiswa secara banyak dan rata-rata mahasiswa dan rakyat Indonesia itu menghendaki bahwa pemilu di DKI dilaksanakan secara seperti sebelumnya pemilihan umum. Tapi tadi yang saya lihat dan saya juga mengutip pertanyaan Bang Adi tadi bahwa politisi ini tidak bisa dipercaya, bahwa omongan politisi ini sangat dinamis. Di saat isu sudah dilempar, maka itu akan menjadi bola panas yang bisa bergerak kemana saja. Dan di saat motif A gagal untuk membuat perilaku A, belum tentu motif B juga gagal juga. Oke. Siapa tahu nanti ada juga cara lain yang bisa. Psikologi sekali. Iya, psikologi sekali. Bisa jadi nanti ada cara lain yang bisa meloloskan isu ini seperti yang terjadi di MK kemarin. Nah, pertanyaan saya, apa jaminan dari Bapak-bapak sekalian bahwa isu ini tetap tidak berjalan gitu, bahwa pemilu tetap dijalankan secara pemilihan umum? Karena saya khawatir bahwa demokrasi ini tidak berjalan dengan baik jika nanti gubernur dipilih oleh presiden. Apa jaminan dari Bapak-bapak sekalian? Oke, terima kasih. Bagus banget. Satu lagi, jaminannya susah nih dari politisi. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bapak-bapak sekalian, saya Muhammad Ghaffar Iksan atau Fahrul dari Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai Kepala Departemen Sosial Masyarakat. Saya izin bertanya Bapak, sebelumnya mungkin ini sebagai keresahan saya juga terhadap isu-isu kecurangan dari pemilu kemarin gitu. Nah, misalkan kalau misal di Pilgub ini dipilih secara langsung keputusannya oleh rakyat gitu. Nah, apakah dari Bapak-bapak sekalian sudah mempunyai langkah preventif atau langkah untuk mencegah agar tidak terjadi lagi kecurangan dalam pemilu gitu. Karena ini berangkat dari sebuah keresahan, mungkin bukan saya sebagai mahasiswa tapi segenap mahasiswa gitu. Yang dimana ini kan pasti kita sangat menuntut banget adanya sebuah demokrasi. Dan sering banget sekarang pergerakan mahasiswa itu seiring dengan berjalannya intimidasi dari berbagai pihak. Gitu. Jadi pertanyaannya, bagaimana langkah preventif dari Bapak sekalian untuk mencegah kecurangan dalam pemilu? Terima kasih. Dalam Pilkada DKI maksudnya? Iya. Oke, baik. Saya beri kesempatan dari Golkar dulu. Apa jaminannya? Karena Golkar kan suaranya banyak ya, bareng sama Gerindra suara nomor 2 kan di DPR. Jadi apa jaminannya bahwa dalam draft RUU DKJ gubernur itu akan dipilih langsung nggak oleh presiden? Kan Golkar udah tegas soal itu kan. Jadi Golkar kan nggak bisa di mulut aja nih Bang. Kan sudah Mereka jelas. minta. Kita kemarin di pleno sudah jelas memerintahkan ketua fraksi bahkan untuk mempercepat undang-undang tersebut. Dan kita tegas juga menyampaikan bahwa pemilihannya langsung. Dan Pak Mardhani juga sudah menyampaikan bahwa fraksi Golkar mendukung pemilihan langsung. Jadi Golkar tidak pernah mencederai demokrasi. Ya, karena kita pengawal demokrasi sejak reformasi. Jadi itu janjinya dari Ketua Umum Anda ya, itu akan dikawal tuh nanti oleh mahasiswa. Kalau dari Gerindra, apa jaminannya nih? Partai Gerindra itu partai yang menjunjung tinggi demokrasi. Sama dong, semua partai junjung tinggi demokrasi. Nanti dulu Pak Prabowo itu mau jadi presiden itu ya, membangun partai dari nol. Nah itu jadi berjuang, bukan ujuk-ujuk mau jadi capres gitu loh. Berjuang dari nol. Jatuh bangun, alhamdulillah Allah berkahi, 2000 terpilih. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera. Kemudian yang kedua, Partai Gerindra, partai yang taat pada konstitusi. Ketiga, Pak Dasko itu tidak hanya wakil ketua DPR RI, tapi juga ketua harian DPP Partai Gerindra sudah menyatakan dengan jelas bahwa Partai Gerindra akan menjadikan Pilkada DKI Jakarta dipilih secara langsung oleh rakyat. Sudah jelas. Jadi itu sikapnya Gerindra akan dituangkan dalam pernyataan resmi. Disampaikan oleh Pak Dasko demikian. Pak Dasko ini orang yang sangat tegas, tidak mencele-mencele keputusannya yang sampaikan oleh beliau itu ketua harian ya keputusan daripada Partai Gerindra dari Bapak Prabowo. Jadi sikap resmi dari Partai Gerindra nanti akan dituangkan ya? Ya tentu dalam sikap kalau fraksi itu yang ya? disampaikan oleh ketua harian secara terbuka, tidak hanya mewakili Partai Gerindra, bahkan Pak Dasko disampaikan di forum tersebut bahwa mewakili praksi-praksi dan hasil
ya pembahasan dengan praksi bahkan dengan pemerintah. Oke, mencegah kecurangan di Pilkada DKI karena mungkin mahasiswa ada traumatis bahwa ada dugaan kecurangan pemilu di 2024 kemarin. Kebetulan di 2017 bareng Erwin saya. Saya ketua tim pemenangan Anies Sandi ya bareng Bang Ariza. Dan DKI kami merasa dengan wilayah yang kecil, kemudian perkotaan sangat susah melakukan kecurangan di DKI. Kebetulan PKS juga punya saksi waktu Pilkada Anies Sandi itu 13.130 TPS, saksi kita lengkap semua, C1-nya lengkap. Jadi kecurangan pada saat pemilu dan pasca TPS tidak ada. Kalau sebelum itu biasa ada yang sebar sembako atau segala macam. Tapi laporan kami tim pemenangan Anies Sandi ke Bawaslu, Mbak Mimah waktu itu 20 laporan, 20 ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Jadi kami kalau buat Jakarta yakin insya Allah sulit untuk melakukan kecurangan karena kita bisa awasi dengan seksama. Oke, Mas Wibi, jaminannya apa dan kemudian mencegah kecurangan itu seperti apa? Saya tertarik sama Bintang dulu ya. Untuk Bintang ini mungkin 99% pasti nanti pemilu di DKI Jakarta bakal terlaksana. Tetapi saya minta teman-teman mahasiswa ini jangan terkelabui dengan itu. Karena behind itu ada hal yang extraordinary yang harus kita perhatikan. Maksudnya ada setruman-setruman gitu. Maksudnya ini hanya candy yang dimainkan. Kita tuh main, kita ngisep, kita pakai permen ini happy-happy bahwasanya ada pemilu langsung. Padahal behind the scene ada bahasa baru yang namanya aglomerasi. Oke. Meskipun pemilihan langsung tapi ada dewan pengarah di situ. Ada yang sudah ditunjuk. Tadi kan saya katakan ya, harusnya ini domain daripada pemerintah baru soal DKJ ini. Jangan tiba-tiba sudah di set up harus wapres yang menjadi dewan pengarah. Bang Ariza juga mengamini, Bang Erwin juga mengamini tadi. Nah, Bang Mardhani mungkin juga mengamini, mungkin. Jadi saya rasa itu yang harus diperhatikan sama rekan-rekan mahasiswa. Terkait dengan kecurangan pemilu, langkah preventif adalah memang kita sebagai civil society harus bergerak masif. Yang dihadapkan hari ini kecurangan pemilu yang menurut kami rasakan sistematis. Mulai daripada penggelembungan suara yang terhadap salah satu partai tertentu untuk lolos PT, itu kan secara nasional ini kan terasa menjadi isu publik dan dirasakan. Bahkan juga terkonfirmasi di beberapa titik hal-hal seperti itu. Kita tidak mau hal itu terjadi di Jakarta terkait dengan pemilihan kepala daerah di Jakarta. Baik, Mas Adi terakhir singkat saja, jaminannya apa nih bahwa politisi-politisi ini bisa sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang diputuskan nanti di DPR? Meskipun sulit tadi kalau ya saya kira jaminannya bertingkat. Jaminan tingkat pertama itu dalam draft rancangan undang-undang Jakarta itu soal gubernur ditunjuk harus dihilangkan, harus dipilih secara langsung. Kalau hanya berupa statement-statement elit ya saya kira bisa berubah kapanpun. Jadi dalam draft ini diubah bahwa gubernur dipilih secara langsung, minimal itulah pertama. Yang kedua ya segera disahkan undang-undangnya bahwa gubernur dipilih secara langsung. Nah kalau soal kecurangan memang agak susah ya untuk dihilangkan karena hampir ada teori umum yang saya kira diyakini bersama, mending kalah. Maksudnya mending menang dengan cara tidak terhormat ketimbang kalah dengan cara terhormat. Ini karena membuktikan kecurangan itu rumit. Tapi saya sebagai pegiat demokrasi dan peneliti tentu berharap siapapun yang menang tentu harus cara-cara yang baik dan benar. Ini Jakarta, epicentrum satu peradaban demokrasi yang besar di Indonesia. Gerakan civil society, civic engagement yang dilakukan oleh kelompok-kelompok aktivis dan media ini harus terus dikembangkan. Minimal Jakarta ini di 2024 jadi portofolio bahwa kecurangan itu bisa diungkap dan dipidanakan dan pelakunya itu jera tidak mengulanginya lagi. Oke. Setelah ini kita akan dengarkan sentilan dari teman-teman komisi.co soal panasnya Pilkada DKI Jakarta dan sosok yang akan berkontestasi di Pilkada DKI. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya debat kali ini, kita ngomonginnya mantap banget. Tapi
Gue senang banget hari ini karena kita kedatangan salah satu narasumber yang favorit gue juga. Itu ada Bang Erwin dari Golkar. Wih, gimana Bang? Pak Jokowi jadi masuk Golkar, Bang? Hah? Ya. Karena sekarang lagi ada isu tuh. Mantap, Pak Jokowi, mantap itu. Tinggal dicetak KTA-nya. Nah, karena emang sekarang lagi ada isu tuh. Pak Jokowi katanya ingin dijadikan ketum Golkar. Ya, menurut saya nggak mungkin. Maksud saya nggak mungkin orang baru langsung jadi ketum kan. Maksudnya ini Golkar loh, bukan PSI gitu. Sweet. Kayaknya KTA-nya siap dicetak. Siap dicetak nanti. Tapi selain Bang formulir. Ya. Ada formulir. Tapi selain Bang Erwin ya, kita juga kedatangan Ustadz Mardhani Alisera. Tepuk tangan dulu dong. Karena beliau ini hebat loh. Beliau ini habis menang telak di Dapil Neraka Jakarta Timur. Wis. Emang kalau Ustadz di neraka tuh jadi jago Bang ya? Emang jadi jago kayaknya. Ya. Ampun. Tapi sekarang kita ngomongin hal yang lagi seru sekarang nih. Gubernur DKI Jakarta tuh siapa? Sebenarnya sempat ada wacana kan. Gubernur itu dipilih langsung oleh presiden. Yang menurut saya sebagai warga Jakarta ya, sangat menolak keras. Bukan karena ini merusak demokrasi, tapi karena gubernur terakhir yang dipilih presiden itu Heru Budi. Saya menolak keras. Kalian tahu kan Heru Budi yang sekarang lagi sering jadi omongan netizen. Bahkan kalau lihat kamus ya, kata-kata nggak kerja tuh sekarang jadi Heru Budi. Iya, dan saya paham. Parah. Saya paham kenapa netizen berpikir seperti itu. Karena ekspektasinya sudah terlalu tinggi. Kalian lihat deh, semua orang yang dipilih Jokowi dulu itu bagus-bagus. Ada Opung Luhut yang bisa menghilangkan COVID. Ya. Ya kan? Ada Pak Bahlil yang bisa mendatangkan investasi. Sekarang kita dikasih Heru Budi yang bisa mendatangkan emosi warga. Keren. Karena banyak kebijakan beliau ya, yang kata orang tuh aneh-aneh. Salah satu kebijakan beliau itu adalah menghapus KJP, Kartu Jakarta Pintar, untuk sebagian pelajar di Jakarta. Iya, kasihan sekali. Saya ingin membela Pak Heru Budi. Menurut saya itu nggak aneh. Menurut saya justru Pak Heru Budi malah visioner. Pak Heru Budi tahu kalau pelajar di Indonesia sekarang itu hidupnya udah nggak bisa ditolong dengan pendidikan. Tapi? Terlihat dari yang menang Pilpres Prabowo. Ya, terlihat terus itu udah nggak bisa tolong pendidikan tuh. Kalau udah nyoblos Prabowo. Karena yang kita butuhin bukan pendidikan gratis, tapi makan siang gratis. Nana aja bingung. Ayolah, Nak. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling seru. Siapa yang cocok menjadi gubernur DKI Jakarta selanjutnya? Banyak nama yang diusungkan kan. Salah satunya itu menurut saya yang punya kompetensi adalah Pak Ridwan Kamil. Karena ini orang menurut saya punya kompetensi banget. Karena beliau dulu selama menjabat di Jawa Barat, bisa kita lihat perekonomian Jawa Barat meningkat, pembangunannya makin maju. Dan kalian jangan lupa, Pak Ridwan Kamil, Instagramnya followernya 21 juta. Ya, dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau Pak Ridwan Kamil ini emang cocok banget jadi influencer, teman-teman. Ya, kalau untuk jadi gubernur DKI Jakarta, entar dulu nih. Takutnya kalau jadi gubernur, ada orang protes, bukannya diselesain malah dikasih red card. Nih, kelarin dulu. Kita selama ini mikir ya, siapa sebenarnya yang jadi gubernur DKI Jakarta? Siapa? Tapi kita selalu lupa, apa sebenarnya yang dibutuhin sama rakyat Jakarta? Kita selalu lupa itu. Rakyat Jakarta itu nggak butuh pemimpin yang jago menata kota. Rakyat Jakarta nggak butuh pemimpin yang jago ngomong. Yang dibutuhin sama rakyat Jakarta, yaitu nggak dipimpin Heru Budi. Oke. Terima kasih, saya Duto Triaji. Oke, mantep banget. Tepuk tangan sekali lagi untuk Duto dari Komisi.co. Hari ini keras banget Duto, kamu habis ngapain? Mungkin habis ini Pak Heru Budi akan nelpon kamu ya. Oke. Penampilan dari Duto Komisi.co tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Dan kita akan ketemu lagi hari Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat menunaikan ibadah puasa.